In a world where shadows are weapons, survival is a battle. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Aku akan mematahkan rantai ini. C41 kekuatan dalam jumlah. Sunni tergeletak di lumpur, menatap langit. Dia bahkan tidak perlu mengatur napas karena seluruh pertarungan berlangsung kurang dari 10 detik dari awal hingga akhir. Tidak ada yang tewas, terluka, atau bahkan memar, kecuali si pemulung. Itu benar-benar di luar dugaannya. Dia melirik mayat monster itu untuk memastikan bahwa monster itu benar-benar mati, lalu memanggil rune dan melihat jumlah fragmen bayangan yang dimilikinya. Fragmen bayangan, 16/1000. Ternyata itu benar, binatang buas yang telah bangkit itu binasa begitu saja. Dan, meskipun Nevi melakukan sebagian besar pekerjaan, dialah yang memberikan pukulan mematikan. Mengapa tidak selalu semudah ini? Sunni bangkit berdiri dan menyingkirkan pedang Azure. Kemudian, dia teringat kata-kata yang pernah diucapkan Guru Jet kepadanya, tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup di alam mimpi sendirian. Saat itu, dia memperhatikan nasihatnya, tetapi sebenarnya tidak mempercayainya. Lagi pula, dia selalu berusaha untuk mandiri, tidak membiarkan dirinya bergantung pada siapapun. Dalam benak Sunni, inilah arti kekuatan yang sebenarnya. Namun, kini ia mulai curiga bahwa logika ini keliru. Memang, memiliki seseorang untuk berbagi beban berarti perbedaan antara surga dan neraka di alam mimpi ini. Jika ia sendirian, melawan seorang pemulung mungkin akan menjadi akhir hidupnya. Demikian pula, meskipun Nevis jauh lebih terampil daripada Sunni, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan monster lapis baja itu sendirian, karena titik terlemahnya berada di luar jangkauannya. Namun bersama-sama, mereka telah mencapainya dengan relatif mudah. Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dengan kata lain, ada kekuatan dalam jumlah yang melampaui kekuatan individu. Dalam pengertian itu, kemampuan untuk bergantung pada sebuah kelompok bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, merupakan aspek penting dari kekuatan pribadi. Para pemain yang bekerja sendirian akan selalu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Itu adalah pelajaran lain yang harus dipelajari. Bukan berarti aku punya banyak pilihan. Dia berjalan menghampiri Nevis dan memeriksa apakah dia baik-baik saja. Selain sedikit kerusakan pada pakaian rumput laut daruratnya, semuanya tampak baik-baik saja. Dia melirik Sunni. Ingatan, dia menggelengkan kepalanya. Nevis menghela napas. Sepertinya dia agak tidak sabar untuk mendapatkan baju zirah miliknya sendiri. Jika Sunni seorang pria sejati, dia pasti akan menyarankan untuk meminjamkan kain kafan dalam untuk sementara waktu, tetapi sayangnya, dia bukan. Baju zirah itu sangat berharga dan telah menghabiskan banyak uangnya. Lagi pula, tidak seperti Changing Star, gambar Sunni yang hanya mengenakan cawat dari rumput laut akan lebih mengganggu daripada enak dipandang. Jadi, dia tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Nevis menghampiri pemulung yang sudah mati itu dan berkata tanpa menoleh. Bawa Cassie. Sambil mendesah, Sunni berbalik dan meninggalkan tempat terbuka itu. Tak lama kemudian, ia mendekati tempat gadis buta itu menunggu dengan sabar kepulangan mereka. Mendengar langkah kakinya, gadis itu tersentak dan mengangkat kepalanya. Sunni, bagaimana dia bisa mengenali saya? Mungkin karena cara saya berjalan. Ya, ini aku. Semuanya sudah berakhir. Ayo, aku akan mengantarmu ke Nevi. Dengan menggunakan tongkat kayu itu, Cassie berdiri dan berbalik menghadapnya. Apakah kalian baik-baik saja? Sunni tersenyum. Tentu saja, kami berhasil menghabisi makhluk itu dalam sekejap. Bahkan tidak terluka sedikit pun. Cassie tersenyum lega. Bagus, itu bagus. Oh, ya, talinya. Sunni mengambil tali dan menuntun gadis buta itu kembali ke tempat terbuka. Di perjalanan, ia merasa agak aneh. Dengan gadis mungil itu berjalan di belakangnya, ia tak bisa tidak teringat pada adik perempuannya. Saat masih balita, adiknya juga selalu mengikutinya kemana-mana, seolah-olah mereka tak terpisahkan. Saat rasa sakit yang sudah familiar itu menusuk hatinya, Sunni menggertakkan giginya dan mencoba memikirkan hal lain. Lagi pula, semua itu sudah berlalu. Kembali ke tempat terbuka, Nevis selesai menghancurkan cangkang pemulung itu. Pecahan jiwa yang berkilauan sudah ada di tangannya. Tanpa berkata apa-apa, dia melemparkannya ke Sunni. Dia menangkap kristal itu dan menatapnya dengan terkejut. Mengapa kau memberikannya padaku? Nevis berkedip dan terdiam selama beberapa detik. Kemudian dia berkata dengan nada datar. Aku tidak punya saku. Oh, masih sedikit bingung, Sunni memasukkan pecahan jiwa itu ke dalam ranselnya. Tapi mengapa dia tidak menyerapnya saja? Dia membuka mulutnya untuk mengajukan pertanyaan, tetapi wanita itu sepertinya menyadari sesuatu dan menambahkan. Kita akan membagi rampasan perang nanti. Baiklah. Sementara itu,
Nevi menoleh ke Casey dan berkata setelah beberapa saat berpikir. Saya berhati-hati. Lalu, dia tersenyum. Asteris asteris asteris. Bayanganmu semakin kuat. Bayanganmu semakin kuat. Bayanganmu semakin kuat. Sunny merasa berada di antara perasaan gembira dan kesal. Sepanjang hari, mereka berhasil membunuh 3 pemulung lagi, setiap kali tanpa banyak risiko bagi siapapun kecuali Nevis. Prosesnya sebagian besar sama, setelah menemukan monster itu, dia akan bersembunyi di balik bayangan, sementara Nevis akan bertindak sebagai umpan. Kemudian, ketika waktunya tepat, Sunny akan mendekat secara diam-diam dan mengakhiri pertarungan dengan serangan tepat dari pedang Azure. Dia bertanya-tanya apakah seperti itulah rasanya berada di kelompok pahlawan utama. Bagi orang lain, mungkin kecuali Caster, menari-nari di sekitar makhluk buas yang telah bangkit dan mematikan akan menjadi tugas yang sulit, kemungkinan besar berakhir dengan kematian penari tersebut. Namun, Nevis berhasil melakukannya berulang kali tanpa terlalu banyak kesulitan. Terlebih lagi, penampilannya murni berdasarkan keterampilan, tanpa melibatkan kemampuan aspek apapun. Dalam hal itu, bahkan Caster pun tidak bisa berbuat lebih baik. Dia gesit, tenang, dan tepat. Setiap gerakannya terhitung dan tepat waktu. Dia tampaknya secara naluriah memahami alur dan logika pertempuran, yang memberinya kemampuan untuk secara kasar memprediksi tindakan apa yang akan dilakukan oleh makhluk-makhluk tak berakal itu dalam beberapa detik berikutnya. Kemudian, yang dibutuhkan hanyalah kemampuan fisik untuk menghindari dan bahkan memanipulasi mereka sampai batas tertentu. Sunny selalu tahu bahwa keterampilan dan pengalaman lebih penting daripada kekuatan mentah, tetapi dengan mengamati Nevis, dia memahami dengan jelas betapa besarnya perbedaan di antara keduanya. Meskipun aspek ilahinya memungkinkan Sunny untuk mengerahkan kekuatan dan kecepatan yang lebih besar daripada Changing Star, dalam pertarungan sebenarnya, dia tidak akan pernah memiliki peluang. Tentu saja, dia juga merupakan bagian penting dari setiap pertarungan. Perannya sebagai penentu kemenangan bukanlah hal sepele, dan tidak sembarang orang mampu melakukan 4 pembunuhan dengan 4 serangan. Meskipun Sunny tidak diajari teknik-teknik rumit, dia tetaplah seorang petarung yang cukup berpengalaman. Dia memiliki koordinasi fisik yang baik, intuisi bertarung, dan, yang terpenting, mentalitas yang tenang. Belum lagi fakta bahwa mereka hanya mampu menyergap para pemulung dengan sangat efektif karena bayangannya telah mengintai mereka terlebih dahulu. Secara keseluruhan, itu adalah kerjasama yang hampir seimbang. Namun demikian, menyaksikan Nevi berjuang sungguh menyadarkan. Berusaha untuk tidak terlalu putus asa, Sunny memanggil Rune. Fragmen bayangan, 22/1000. 8 fragmen hari ini, sangat bagus. Saat ini, mereka sedang menunggu di tepi jalan labirin yang mengarah langsung ke patung raksasa ksatria tanpa kepala. Ada sekelompok pemulung di antara mereka dan patung itu, bergerak melewatinya tanpa terburu-buru. Matahari terbenam sudah dekat, tetapi mereka masih punya waktu. Perlahan, menit-menit berlalu. Pada suatu titik, Nevi memberi perintah untuk bergerak. Sambil membantu Casey, Sunny mengikuti Changing Star dan dengan cepat menyeberangi ruang terbuka antara labirin dan patung itu. Sekarang, mereka hanya perlu naik ke atasnya. Namun, itu tidak semudah yang dibayangkan. Mendaki monumen setinggi 200 meter itu saja sudah sulit dalam keadaan normal, tetapi sekarang, mereka juga harus somehow menarik Casey ke atas. Meninggalkannya di belakang sampai mereka berada di puncak tidak akan aman. Pada akhirnya, Nevis dan Sunny bergiliran menarik tali setiap sekitar 20 meter. Casey akan berpegangan pada bebatuan dan menunggu sampai mereka mendaki lebih tinggi, lalu prosesnya akan berulang. Itu lambat dan menyiksa, dan pada akhirnya, otot-otot Sunny terasa sakit dan hampir terbakar. Namun mereka berhasil mencapai tempat aman sebelum air gelap menyeret mereka pergi. Saat malam mulai tiba, ketiga pengembara itu duduk di tengah platform batu bundar dan beristirahat. Karena mereka tidak membawa bahan apapun untuk membuat api dan sudah terlalu larut, tidak ada cara untuk memasak makanan. Akhirnya mereka mengunyah potongan daging kering, sambil mengoperkan botol air yang tak terbatas. Setelah beberapa waktu, Nevis memberi isyarat kepada Sunny untuk mengeluarkan hasil rampasan perjalanan hari ini. Dia mengeluarkan keempat pecahan jiwa yang berkilauan dan meletakkannya di tanah. Tanpa berdiskusi, Changing Star menggerakkan 2 kristal ke arahnya dan mengambil 2 untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia memberikan salah satu kristalnya kepada Cassia. Sunny mengamatinya dalam diam. Pada saat Nevis dan Casey telah menyerap pecahan jiwa mereka, dia masih belum bergerak untuk mengambil miliknya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan kristal lain dari ransel dan memindahkan ketiga kristal itu ke Nevis. Gadis berambut perak itu menatapnya dengan terkejut. Apakah kamu tidak ingin menjadi lebih kuat? Sunny tersenyum lebar. Tentu saja, tapi ini tidak akan banyak membantu saya saat ini. Bukan rahasia lagi bahwa kau adalah kekuatan tempur utama kelompok kami. Dia menghela napas.
Semakin kuat kamu, semakin besar peluang kita untuk bertahan hidup. Lagi pula, ini bukan hadiah, melainkan sebuah pertukaran. Nevi mengangkat alisnya. Sebuah pertukaran. Apa yang kau inginkan? Sunni berpikir sejenak sebelum menjawab. Ini cukup sederhana. Aku akan memberikanmu pecahan jiwa ini, dan semua pecahan jiwa lainnya yang kudapatkan dalam perjalanan menuju kastil itu. Lalu, dia menatap matanya dan berkata, sebagai imbalannya, kau akan mengajariku cara bertarung. C42 inti pertempuran. Nevis menatapnya dan merenung. Kali ini, dia tetap diam lebih lama dari biasanya. Sunni merasa sedikit gugup di bawah tatapan Changing Star, karena tahu bahwa dirinya sedang dievaluasi. Dengan keahlian dan wawasan Changing Star, tidak sulit untuk membayangkan seberapa banyak yang telah ia pelajari dari performa pertempurannya. Baik levelnya saat ini maupun potensi masa depannya pasti telah terungkap di hadapannya. Apakah itu cukup untuk membuat mengajarinya sepadan dengan usahanya? Setelah beberapa saat, dia mengambil pecahan jiwa itu dan mengangguk. Oke, Sunni tersenyum, memberi selamat pada dirinya sendiri atas kesepakatan yang sukses. Ia tidak hanya menerima banyak keuntungan tanpa banyak kerugian, tetapi ia juga berhasil menciptakan kesan yang baik di mata Nevis dan Cassie. Sejauh ini, penampilannya sangat bagus. Jadi, kapan kita mulai? Nevis mengangkat bahu. Sekarang. Sunni melirik matahari, yang sudah hampir terbenam. Apakah mereka akan berlatih dalam kegelapan total? Itu sebenarnya bukan halangan baginya. Namun, Changing Star, kita akan mulai dengan beberapa kata. Itu sudah cukup untuk hari ini. Setelah sedikit ragu, dia menambahkan. Cassie, kamu juga dengarkan. Sunni dan Kasia menoleh ke Nevis, mendengarkannya seperti dua murid yang patuh. Meskipun usia mereka kurang lebih sama, keduanya tahu bahwa, dalam hal kemampuan bela diri, teman mereka memiliki otoritas yang jauh melampaui mereka, seperti kekuatan naga yang jauh melampaui kekuatan cacing. Nevi berpikir sejenak lalu berkata, penguasaan dalam pertarungan dapat dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama adalah tubuh, dan yang kedua adalah pikiran. Melatih tubuh bukanlah hal yang mudah, tetapi cukup sederhana. Yang Anda butuhkan hanyalah pengulangan dan pengalaman. Dalam pertarungan, segala sesuatu terjadi terlalu cepat untuk mempertimbangkan setiap detail pada saat itu. Itulah mengapa teknik Anda harus tertanam dalam otot dan tulang Anda, sedemikian rupa sehingga hampir menjadi naluri. Dia terdiam sejenak. Anda dapat mencapai hasil awal melalui pengulangan. Kemudian, itu harus diperkuat melalui pengalaman. Semakin banyak pengalaman pertempuran yang Anda miliki, semakin dalam suatu teknik akan diasimilasi ke dalam tubuh Anda. Tidak ada cara lain, 1000 jam pelatihan tidak akan seefektif satu pertarungan nyata. Hanya mereka yang selamat dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang benar-benar dapat mengendalikan tubuh mereka. Hal itu sekaligus masuk akal dan sama sekali tidak masuk akal. Di satu sisi, prinsip peningkatan melalui latihan cukup logis. Di sisi lain, pernyataan Changing Star membuat seolah-olah semua legasi yang hebat dengan pelatihan bertahun-tahun mereka hanyalah anak-anak yang tidak berbahaya. Lagi pula, sebaik apapun tutor mereka tidak memiliki pengalaman pertempuran yang nyata. Namun, di sisi lain, dia memang mengalahkan mereka semua, kecuali Caster, tanpa kesulitan yang berarti. Jadi mungkin pernyataannya benar, namun, itu menimbulkan pertanyaan tersendiri, kehidupan seperti apa yang dijalani Nevis sehingga memiliki pengalaman pertempuran yang kaya di usia yang masih muda, yaitu 18 tahun. Haruskah aku berhenti memanggilnya, Putri? Sementara itu, Nevi melanjutkan. Namun, melatih pikiran sama sekali tidak sederhana. Itu karena, begitu Anda mencapai tingkat keterampilan tertentu, pikiranlah tempat pertempuran sesungguhnya terjadi. Hasilnya seringkali ditentukan sebelum tubuh Anda mulai bergerak. Dan untuk menguasai pikiran, langkah pertama adalah memahami esensi pertempuran. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar memahaminya. Dia menatap mereka dan bertanya, menurutmu, apa sebenarnya esensi itu? Sunni ragu-ragu. Inti dari pertempuran, apa sebenarnya itu? Jika itu adalah anggota legasi lain, dia mungkin akan tergoda untuk mengatakan sesuatu yang bodoh seperti kehormatan, keberanian, atau kewajiban. Tetapi dia sudah tahu bahwa Nevis tidak sesuai dengan citra bangsawan mulia yang ada dalam pikirannya. Dia bukanlah seseorang yang hanya mengikuti kata-kata kosong. Setelah sekitar 1 menit, Cassie akhirnya menjawab, kemenangan, dan hampir pada saat yang bersamaan, Sunni berkata, kelangsungan hidup. Changing Star menggelengkan kepalanya. Tidak, lalu dia menggosok lehernya dan menatap mereka dengan tatapan dingin dan tajam. Inti dari pertempuran adalah pembunuhan. Cassie tersentak dan membuka matanya lebar-lebar. Sunni sedikit mengerutkan kening. Namun, Nevis tampaknya tidak peduli. Dengan nada tenang yang sama, dia melanjutkan. Intinya,
Hanya ada satu hal, Anda berusaha membunuh lawan Anda, dan mereka berusaha membunuh Anda. Pada akhirnya, salah satu dari Anda akan terbunuh, dan yang lainnya akan menjadi pembunuh. Segala hal lainnya hanyalah gangguan. Kata-katanya meresap dalam ke hati Sunni dan bergema di sana, menyebabkan sesuatu di dalam dirinya beresonansi dan terbangun. Gaya tidak penting, senjata tidak penting, alasan dan niat tidak penting. Satu-satunya hal yang penting adalah menjadi orang terakhir yang bertahan. Dengan cara ini, apapun yang Anda lakukan dalam pertempuran harus dilihat hanya untuk melayani salah satu dari dua tujuan, membunuh musuh Anda atau mencegah musuh membunuh Anda. Nevis menundukkan matanya. Jika Anda dapat memahami hal itu, Anda akan memiliki kejelasan yang cukup untuk menguasai pikiran. *****. Setelah itu, Sunni tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Dia berbaring di atas batu yang dingin, menatap kegelapan dan memikirkan apa yang telah diajarkan Nevi kepada mereka. Pengulangan, pengalaman, kejelasan. Inilah 3 kunci untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh. Ketiganya penting, tetapi yang terakhir adalah yang paling membingungkan. Benarkah seperti yang dikatakan Changing Star? Apakah tidak ada inti dari menjadi seorang prajurit selain keinginan dingin untuk membunuh? Secara intuitif, dia merasa memang demikian. Kebenaran tanpa ampun ini, dalam arti tertentu, merupakan gabungan dari semua pengalaman hidupnya. Lagi pula, bagi orang seperti dia, hidup hanyalah perjuangan terus-menerus untuk bertahan hidup. Selalu ada yang menang, dan selalu ada yang kalah. Yang pertama bisa hidup beberapa hari lagi, yang terakhir tidak ada yang peduli apa yang terjadi pada mereka. Tentu saja, kehidupan adalah kehidupan, dan pertempuran adalah pertempuran. Bagi kebanyakan orang, keduanya bukanlah hal yang sama. Tetapi bagaimana dengan para yang terbangun? Satu-satunya tujuan keberadaan mereka adalah untuk melawan makhluk mimpi buruk. Sangat sedikit yang bisa lolos dari takdir itu. Setelah datang ke akademi, Sunni membiarkan dirinya berpikir bahwa dia telah lolos dari takdir yang selalu mengharuskannya berjuang di ambang kelangsungan hidup. Namun sekarang, tampaknya dia hanya menukar satu pertempuran dengan pertempuran lainnya. Ini adalah pikiran yang tidak nyaman. Namun, jika dia melihatnya dari perspektif yang berbeda, apakah itu sebenarnya berarti bahwa dia selalu memiliki keuntungan yang krusial? Sebagian besar dari mereka yang dipilih oleh mantra dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan cara hidup yang kejam ini. Tapi dia selalu hidup seperti ini. Apakah dia sebenarnya salah satu dari sedikit orang yang sangat cocok untuk menjadi seorang yang terbangun? Dengan pikiran itu, Sunni pun tertidur. Di pagi buta, ia terbangun oleh jeritan yang melengking. Pengulangan C43. Sunni sudah berdiri bahkan sebelum sepenuhnya sadar. Entah bagaimana, Azure Blade sudah berada di tangannya. Bayangannya melayang di sampingnya, siap untuk melilit pedang jika dia perlu menyerang atau melilit tubuhnya, jika sudah terlambat untuk itu. Dia mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Nevis berada di dekatnya, pedang panjangnya terangkat dalam posisi bertahan. Cassie, di mana Cassie? Karena takut akan apa yang mungkin dilihatnya, tentakel raksasa yang menjulur ke arah mereka dari kegelapan, ia melihat sekeliling. Cakrawala Timur baru mulai menunjukkan tanda-tanda fajar pertama, menambahkan sedikit warna abu-abu pada kegelapan dunia. Dalam kegelapan itu, tidak ada tanda-tanda bahaya. Akhirnya, dia melihat Cassie. Gadis buta itu terhuyung-huyung di tepi peron dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Dengan rambut pirangnya yang acak-acakan, dia merentangkan tangannya, jelas-jelas melamun. Tentu saja, tidak ada dinding yang bisa dia temukan. Peron itu terbuka ke alam, dan satu-satunya yang menunggu Cassie adalah terjun ke perairan yang gelap dan bergejolak. Sebelum Sunni menyadari apa yang dilakukannya, dia sudah berlari. Itu bukan tindakan yang bijak, lagi pula, dia tidak tahu apa yang menyebabkan Cassia berteriak dan apakah ada bahaya tersembunyi di dekatnya. Ditambah lagi, masih terlalu gelap bagi Nevis untuk melihat. Serangannya yang tiba-tiba bisa saja menyebabkan Nevis menyerang dengan pedang sebelum bertanya. Semua itu adalah alasan yang baik untuk menunggu dan mengamati terlebih dahulu, tetapi dengan cara yang tidak seperti biasanya dan sama sekali tidak rasional, Sunni bertindak sebelum berpikir. Dia menangkap Cassie beberapa saat sebelum gadis itu melangkah keluar dari peron dan, sambil memeluknya erat-erat, menyeret gadis buta itu kembali. Aku berhasil menangkapnya, teriak Sunni, memberitahu Changing Star bahwa tidak perlu menusuknya dengan pedang. Lalu, dengan suara pelan, dia berkata kepada Cassie, "Aku di sini, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, tenanglah." Dia merasakan tubuh gadis itu gemetar dan melihat sekeliling lagi, mencoba memahami apa yang telah membuatnya begitu takut. Tapi tidak ada apa-apa. Nevi mendengarkan suara laut karena alasan yang sama. Setelah beberapa detik, dia bertanya, "Apakah kamu melihat sesuatu?" Sunni menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak, ia membantu Cassie duduk di tengah panggung.
Sementara Nevis berjaga di atas mereka, ia memeriksa gadis buta itu untuk memastikan tidak ada luka di tubuhnya. Semuanya tampak baik-baik saja, dia tidak terluka dimanapun. Changing Star menunduk, meskipun wajahnya tetap acuh tak acuh, dia bisa merasakan bahwa Changing Star sedikit gelisah. Setelah 1 atau 2 detik, dia bertanya dengan nada yang mungkin merupakan versinya untuk menenangkan diri. Kedengarannya hampir sama persis seperti biasanya. Cassie, apa yang terjadi? Secara ajaib, hal itu tampaknya sedikit menenangkan gadis buta itu. Setidaknya cukup untuk membuatnya berbicara dengan suara gemetar. Cassie mengulurkan satu tangan dan menunjuk ke bawah. Kepala itu, yang kulihat, ya Tuhan. Sunny mengerutkan kening dan menatap Nevis. Apakah dia melihat sebuah penglihatan? Masa lalu, gadis jangkung itu terdiam sejenak. Aku tidak tahu, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya menoleh ke arah Cassie, tidak yakin harus berbuat apa. Karena tidak ada bahaya yang terlihat di sekitar, mereka bergantian mencoba menenangkan gadis yang ketakutan itu. Namun, setelah satu kalimat itu, dia terdiam dan menolak untuk berbicara lagi. Tidak ada yang berhasil. Setelah beberapa saat, Nevis menghela napas. Biarlah, kita biarkan dia sendiri untuk sementara waktu. Mungkin dia butuh waktu. Sunny hendak membalas, tetapi, sejujurnya, dia juga tidak punya ide. Pada akhirnya, dia hanya mengangguk. Baiklah, aku akan mengawasinya. Namun, Changing Star memiliki ide lain. Saat matahari terbit dan laut yang bergelombang mulai surut, Nevis memilih untuk memberi Cassie sedikit ruang dan membawa Sunny ke tepi platform. Namun, dia memastikan untuk selalu mengawasi gadis buta itu dari sudut pandangnya. Cassia duduk memeluk lututnya, matanya terpejam, tetapi getaran kecil yang sesekali menjalar di tubuhnya menunjukkan bahwa dia terjaga. Mata Sunny berkedut. Apakah kamu yakin tidak apa-apa meninggalkannya seperti ini? Nevis menatapnya dengan tatapan yang rumit. Ya, kemudian, setelah berpikir sejenak, dia menambahkan. Cassie itu kuat. Sunny tidak yakin bagaimana harus menjawab. Jika Changing Star menganggap seseorang kuat, maka kemungkinan besar memang demikian. Namun, kuat adalah kata terakhir yang terlintas di benaknya ketika ia memikirkan gadis buta yang lembut dan cantik itu. Bukankah dia seseorang yang selalu membutuhkan bantuan mereka? Namun, kekuatan itu memang beragam. Cassia masih hidup dan waras meskipun memiliki kelemahan yang melemahkan. Berapa banyak orang yang mampu melakukan hal yang sama? Kalau kau bilang begitu. Kemudian, Nevis menyuruhnya memanggil pedang Azure. Setelah mempelajarinya sejenak, dia mengangguk dan mengangkat pedang panjangnya dari udara. Meskipun ukurannya kecil, senjata ini tampak elegan. Bilah bermata dua yang sempit itu jauh lebih panjang daripada bilah Azure, dengan ujung yang sangat tajam dan simetris. Seluruh bilah, serta pelindung berbentuk salib sederhana dan gagangnya, tampak terbuat dari perak dan memantulkan cahaya pagi yang redup. Gagangnya terbungkus rapat dengan kulit hitam. Sambil meletakkan kedua pedang berdampingan, Nevi berkata, pedangmu dapat digunakan dengan satu tangan, tetapi potensi sebenarnya hanya dapat terungkap ketika dipegang dengan kedua tangan. Pedang ini dibuat terutama untuk memotong dan memutus, karena itu pusat gravitasinya lebih tinggi. Namun, pedang ini juga dapat digunakan untuk menusuk. Lalu dia menunjuk ke miliknya. Pedangku sedikit lebih serbaguna. Pedang ini dibuat untuk menebas dan menusuk, dan memiliki dua sisi tajam. Namun, prinsip menggunakan kedua pedang ini pada dasarnya sama. Dia mengambil pedang dengan kedua tangan, menempatkan satu tangan di dekat pelindung tangan dan tangan lainnya di dekat gagang. Kemudian, dia melakukan tebasan ke bawah. Keduanya adalah senjata yang menggunakan prinsip pengungkit. Saat dipegang dengan dua tangan, satu tangan mendorong, katanya sambil menekan pedang ke bawah dengan tangan yang dekat dengan pelindung gagang. Sementara tangan yang lain menarik. Tangan yang berada di dekat gagang pedang secara bersamaan menarik pegangan ke atas, memberikan peningkatan kecepatan yang luar biasa pada bilah pedang. Beginilah cara kamu menghasilkan kekuatan dan melakukan serangan dahsyat. Sekarang, giliranmu. Sunny menatap pedangnya dan menggenggamnya dengan kedua tangan, meniru pose Nevis. Kemudian, dia mengangkatnya dan menebas ke bawah, memastikan untuk meningkatkan kekuatan serangan dengan tangan bawahnya. Changing Star mengamatinya. Anda perlu memahami bahwa pukulan tidak berasal dari tangan. Pukulan berasal dari seluruh tubuh Anda. Kekuatan berasal dari kaki, pinggul, inti tubuh, bahu, dan baru kemudian ditransmisikan ke tangan Anda. Seperti ini, dia memperagakan tebasan ke bawah itu lagi. Kali ini, Sunny memperhatikan keseluruhan postur dan gerakan setiap bagian tubuh Changing Star, bukan hanya pedangnya saja. Dia bukanlah seorang pemula dalam bertarung, secara naluriah, dia sudah tahu cara melayangkan pukulan yang tepat meskipun sebelumnya tubuhnya tidak terlalu kuat.
Prinsip-prinsip menyerang dengan pedang pada dasarnya sama, jadi Sunny dengan cepat memahami konsep keseluruhannya. Ia melakukan gerakan tebasan ke bawah sederhana itu beberapa kali lagi. Setelah setiap kali, Nevis memberinya petunjuk dan mengoreksi kesalahannya. Beberapa waktu kemudian, ia akhirnya merasa puas dengan gerakannya. Bagus, Sunny tersenyum, bangga dengan pencapaiannya. Nevis menatapnya dengan penuh pertimbangan lalu mengangguk. Sekarang, lakukan itu 1000 kali lagi. Senyum di wajah Sunny membeku. 1000, apa dia bilang 1000? Dia berkedip. Maaf, sudah berapa kali? Changing Star memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Baiklah, kita tidak punya banyak waktu hari ini. Jadi, ya, hanya 1000. Hanya 1000, ya. Sunny berusaha keras untuk terdengar sopan. Begitu, baiklah. Saat Nevis berjalan kembali untuk duduk bersama Casey, dia menoleh ke laut dan mengangkat pedangnya. 1. Pedang Azure berdesis saat membelah udara. Dia mengangkatnya lagi. 2. Dorong dan tarik. Inilah cara menghasilkan gaya. 3. Serang dengan seluruh tubuhmu, bukan hanya tanganmu. 4. Saat Sunny mengangkat pedangnya dan menebas berulang kali, hanya satu pikiran yang akhirnya tersisa di benaknya. Pengulangan, pengalaman, kejelasan. Pengulangan. Setelah melakukan 1000 pukulan, Casey akhirnya siap untuk berbicara. C44 Mimpi Casey. Dengan hampir seluruh otot di tubuhnya terasa pegal, Sunny berjalan menghampiri para gadis dan menjatuhkan diri di tanah. Setelah mengatur napas, dia menatap Cassia. Casey, apakah kamu merasa lebih baik? Beberapa detik kemudian, gadis buta itu perlahan mengangguk. Itu melegakan. Ia bergeser dan ragu sejenak. Cassia tampak tidak sehat. Wajahnya masih sangat pucat, dengan ekspresi kosong dan linglung. Setidaknya tubuhnya sudah tidak gemetar lagi. Sunny tidak pandai berbicara dengan orang lain, apalagi menenangkan mereka. Ia tidak yakin harus berkata apa. Ia melirik Nevis dan menghela napas dalam hati. Siapa sangka suatu hari nanti ia akan menjadi orang yang paling ramah sejauh mata memandang. Sungguh lelucon. Bolehkah saya minta air? Casey menoleh padanya dan mengerutkan kening, seolah bingung dengan pertanyaan itu. Kemudian, dia tiba-tiba tersentak dan membuka matanya lebar-lebar. Oh, maaf. Ya, tentu saja. Dia memanggil botol air tanpa batas dan menawarkannya kepada Sunny. Sunny menerimanya dengan senyum penuh terima kasih dan dengan rakus meminum beberapa tegukan sebelum memberikan botol itu kepada Nevis. Akhirnya, botol itu kembali ke Casey. Kamu juga minum sedikit. Setelah itu, dia dengan canggung menepuk bahu gadis buta itu. Semuanya tampak baik-baik saja sekarang. Apakah Anda bermimpi tentang penglihatan lain? Anda bisa menceritakannya kepada kami. Jika Anda mau. Casey ragu sejenak sebelum berkata, aku tidak tahu, mungkin itu hanya mimpi buruk. Sunny dan Nevis saling bertukar pandang. Mereka berdua ragu bahwa apa yang dilihat Casey hanyalah mimpi buruk. Lagi pula, orang biasanya tidak bermimpi di alam mimpi. Sementara itu, gadis buta itu melanjutkan. Aku tidak begitu ingat, semuanya hanya berupa potongan-potongan ingatan. Sunny mempertimbangkan kata-katanya dengan hati-hati, tidak ingin terlalu menekan Casey. Kamu bisa ceritakan saja apa yang kamu ingat. Mungkin kita bisa memahaminya bersama. Cassia menghela napas dan mengangguk ragu-ragu. Setelah jeda yang cukup lama, akhirnya ia memberanikan diri untuk berbicara. Awalnya, aku melihat kegelapan tak terbatas yang terkunci di balik 7 segel. Sesuatu yang sangat besar bergejolak di dalam kegelapan. Aku merasa jika aku melihatnya secara langsung, aku akan kehilangan akal sehatku. Saat aku menyaksikan dengan ketakutan, segel-segel itu pecah satu demi satu, hingga hanya satu yang tersisa. Dan kemudian segel itu pun pecah. Dia sedikit gemetar. Setelah itu, aku tidak tahu. Seolah-olah pikiranku hancur berkeping-keping, setiap keping memantulkan bayangannya sendiri. Sebagian besar gelap dan menakutkan. Beberapa sudah kulupakan. Yang lainnya, Casey terdiam, mengenang. Aku melihat kastil manusia itu lagi. Hanya saja kali ini, di malam hari. Ada sebuah bintang kesepian yang bersinar di langit hitam, dan di bawah cahayanya, kastil itu tiba-tiba dilalap api, dengan sungai-sungai darah mengalir di lorong-lorongnya. Aku melihat mayat berbaju zirah emas duduk di atas singgasana, seorang wanita dengan tombak perunggu tenggelam dalam gelombang monster, seorang pemanah mencoba menembus langit yang runtuh dengan panahnya. Akhirnya, dia mendongak, wajahnya dipenuhi kengerian. Pada akhirnya, aku melihat menara merah raksasa yang menakutkan. Di dasarnya, 7 kepala terpenggal menjaga 7 gembok. Dan di puncaknya, seorang malaikat yang sekarat sedang dimakan oleh bayangan-bayangan yang lapar. Ketika aku melihat malaikat itu berdarah, tiba-tiba aku merasa seolah-olah sesuatu yang begitu berharga sehingga tak dapat digambarkan dengan kata-kata telah direbut dariku.
Suaranya menjadi lebih pelan. Lalu, aku merasakan begitu banyak kesedihan, rasa sakit, dan kemarahan sehingga kewarasanku yang tersisa seolah lenyap. Saat itulah aku terbangun, kurasa. Nevis dan Sunny terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang telah Casey ceritakan kepada mereka. Bahkan jika Nevis memiliki firasat, Casey tidak menunjukkannya. Namun, Sunny benar-benar bingung. Dia bahkan tidak bisa mulai menguraikan makna tersembunyi di balik penglihatan itu, jika memang itu sebuah penglihatan. Sebelumnya, penglihatan Kasia tentang kastil cukup jelas. Penglihatan itu menunjukkan benteng manusia dan bahkan arah letaknya. Namun kali ini, mimpinya terputus-putus, penuh dengan simbolisme aneh dan gambaran yang samar dan tidak pasti, lebih mirip ramalan penipu daripada penglihatan yang diperoleh melalui kemampuan aspek. Akhirnya, dia menghela napas. Mungkin itu sebenarnya hanya mimpi buruk. Penglihatanmu sebelumnya tidak seperti ini, kan? Casey menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Sunny menggaruk bagian belakang kepalanya. Yah, orang biasanya tidak bermimpi di alam mimpi, tapi kau bermimpi. Mungkin melihat mimpi buruk secara acak sesekali adalah efek samping dari kemampuanmu. Gadis buta itu menoleh kepadanya, sedikit kelegaan terpancar di wajahnya. Kau benar-benar berpikir begitu. Dia ragu-ragu, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kenapa tidak? Itu mungkin saja. Namun, di dalam hatinya, ia merasa gelisah. Seorang malaikat yang sekarat ditelan oleh bayangan, mengapa kedengarannya begitu mengerikan? Aku harus berusaha menjauhi malaikat di masa depan. Astaga, apa yang telah terjadi pada hidupku? Kalimat seperti itu bahkan tidak terdengar gila lagi. Dengan begitu, mereka akhirnya siap menyambut hari yang baru. Asteris. Beberapa waktu kemudian, mereka duduk di tepi barat platform batu, memandang para pemulung di bawah. Bayangan Sunny sibuk mencari jalan menuju tempat tinggi berikutnya. Apakah jumlahnya selalu sebanyak itu? Sunny melirik Nevis dan menggelengkan kepalanya. Tidak, jumlahnya jauh lebih banyak. Sepertinya mereka hampir selesai memakan bangkainya. Kurasa itu tidak akan bertahan sampai malam tiba. Artinya, besok semua makhluk buas itu akan berkeliaran di labirin, sehingga menyulitkan ketiga penidur untuk maju. Akan lebih baik jika mereka pergi hari ini dan menjauhkan diri dari gerombolan itu sebelum para pemulung selesai berpesta. Namun, tanpa menelusuri jalur terlebih dahulu, ada kemungkinan tidak dapat mencapai tempat aman tepat waktu. Kedua pilihan tersebut berisiko. Nevis mengerutkan kening, tampaknya berpikir hal yang sama. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak ingin Casey menghabiskan malam lagi di dekat patung ini. Ayo kita pergi sekarang. Sunny berpikir sejenak, lalu membuka mulutnya untuk menyampaikan pendapatnya sendiri. Namun, keributan tiba-tiba di bawah mencegahnya untuk berbicara. Di dasar laut yang semakin surut, di tengah gundukan karang yang hancur, bangkai monster raksasa mirip hiu, tepatnya separuh bagian yang tersisa, hampir tanpa daging. Dan di antara tulang-tulang putihnya, sesuatu berkilauan di dalam lumpur. Dua kristal bercahaya yang sangat besar. Mata Sunny membelalak. Apakah itu? Ya, pecahan dari dua inti jiwa transenden. Transenden, dua di antaranya. Tiba-tiba, ia diliputi keserakahan dan ketakutan secara bersamaan. Keserakahan karena betapa langka dan berharganya pecahan jiwa transenden, ketakutan karena hiu raksasa itu ternyata adalah iblis yang korup. Satu iblis yang rusak, jika tidak dihentikan oleh seorang santo atau sejumlah besar yang telah bangkit, berpotensi menghancurkan seluruh kota. Sunny terlambat menyadari bahwa dia jauh lebih dekat dengan kematian pada malam pertama itu daripada yang dia kira sebelumnya. Haruskah kita tunggu dan dengarkan? Dia menatap Nevis, lalu dengan patuh mendengarkan suara gaduh para pemulung yang terdengar samar-samar dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia menyadari adanya ketidakselarasan di dalamnya. Nevis tiba-tiba menegang. Di sana, dia menunjuk ke arah labirin. Setelah memusatkan perhatian, Sunny akhirnya dapat melihat dua bayangan besar melangkah keluar dari lorong yang sangat lebar. Semenit kemudian, makhluk-makhluk yang memunculkan bayangan itu muncul di hadapan kita. Sunny menelan ludah. Brengsek, monster-monster itu tampak seperti para pemulung, tetapi tidak sepenuhnya sama. Pertama-tama, mereka jauh lebih besar, menjulang tinggi di atas sekitarnya dengan ketinggian lebih dari 3 meter. Cangkang mereka tampak lebih tebal. Warnanya hitam pekat dan merah tua, seperti baju zirah kuno yang berlumuran darah. Di sana-sini, duri-duri yang tampak ganas tumbuh dari cangkang, membuat setiap gerakan mereka jauh lebih berbahaya. Selain itu, alih-alih capit yang berat, lengan atas mereka berujung pada sabit tulang yang panjang, melengkung, dan menakutkan. Sunny merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Benda-benda apa itu? Nevis memiringkan kepalanya. Mungkin monster, makhluk mimpi buruk dengan satu inti jiwa disebut binatang buas. Mereka berbahaya dan kuat, tetapi tidak memiliki akal.
Jika mereka mampu mengembangkan atau diciptakan dengan inti kedua, mereka menjadi monster. Monster jauh lebih dahsyat dan memiliki bentuk kecerdasan yang primitif dan menyimpang. Mereka adalah langkah selanjutnya dalam evolusi binatang buas mimpi buruk. Dan kedua makhluk ini tampaknya merupakan versi pemakan bangkai yang lebih besar dan lebih mematikan. Sunny dan Nevis menyaksikan kedua monster itu mendekati bangkai. Para pemakan bangkai tampak ketakutan, bergegas menyingkir. Mereka yang terlalu lambat dilempar tanpa ampun ke samping atau dipotong-potong oleh sabit tulang. Sungai-sungai darah biru mengalir ke lumpur. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka datang untuk menyerap pecahan jiwa? Akhirnya, para monster mencapai bangkai itu. Masing-masing mengambil satu pecahan. Namun, alih-alih menyerapnya, mereka malah berbalik dan membawa kristal berharga itu pergi. Para pemulung memberi jalan, mengikuti pecahan-pecahan itu dengan mata kecil mereka yang lapar. Sunny berkedip dan menatap Nevis. Apakah kita masih harus pergi sekarang? Changing Star mengerutkan kening dan ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Tidak, kita akan pergi besok. Kemudian, dia menoleh ke barat dan mengamati monster-monster yang menjauh. Petik 2. Suruh bayanganmu mengikuti kedua orang ini. Kembali. C45 suara tawa. Karena fragmen bayangan yang telah diserap Sunny dalam beberapa hari terakhir, jangkauan kontrol bayangan telah sedikit meningkat. Namun, itu masih jauh dari cukup untuk menjelajahi labirin secara mendalam. Dia hanya mendapatkan arah umum pergerakan kedua monster besar itu. Mereka sedang menuju ke barat. Setelah menceritakan hal ini kepada Nevi, praktis tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Pada akhirnya, Sunny memutuskan untuk beristirahat saja. Hari berikutnya diperkirakan akan penuh dengan kesulitan dan bahaya, jadi lebih baik baginya untuk membiarkan tubuhnya pulih semaksimal mungkin. Beberapa waktu kemudian, Sunny berbaring telentang, menatap langit kelabu. Cassie duduk di sampingnya, tenggelam dalam pikirannya. Nevis sedang bermeditasi. Setidaknya, begitulah kelihatannya. Sunny tidak tahu pasti apakah dia benar-benar tertidur. Setelah beberapa saat, Cassie menoleh kepadanya. Cerah. Dia memiringkan kepalanya untuk melihatnya. Ya, gadis buta itu ragu-ragu. Apakah menurutmu kita akan bisa pulang? Sunny meliriknya dan mengerutkan kening. Beberapa detik kemudian, dia berpaling dan kembali menatap langit. Tentu, Cassie tersenyum. Kamu benar-benar berpikir begitu. Kenapa? Ada apa dengan semua pertanyaan ini? Dia menghela napas dan mencoba mencari kata-kata yang tepat. Karena dia menunjuk ke arah Nevis, karena tahu Cassie tidak akan melihatnya. Namun, tidak ada orang lain di platform batu itu, jadi cukup jelas siapa yang dia maksud. Aku juga bukan orang yang mudah mati. Bahkan, aku berani bertaruh bahwa kau tidak akan menemukan duo sleeper yang lebih baik untuk mengawalmu melintasi alam mimpi. Jika ada yang bisa selamat dari ini, itu adalah kita. Jadi, ya, kurasa peluang kita untuk kembali cukup tinggi. Cassie tiba-tiba terkikik. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Kamu berada di posisi kedua dari terakhir. Sunny mengangkat bahu. Itu hanya karena seseorang yang pintar menyuruhku untuk tidak terlalu menonjol. Kalau tidak, peringkatku pasti lebih tinggi. Lalu, sambil menyeringai, dia menambahkan. Jauh lebih tinggi, setidaknya urutan ketiga dari belakang. Gadis buta itu tak kuasa menahan tawa. Suara tawanya yang merdu membuat Sunny merasa jauh lebih baik. Ia belum pernah mendengar suara seperti itu sejak datang ke alam mimpi. Sungguh menyenangkan melihat orang-orang masih mampu mempertahankan sedikit keceriaan bahkan di tempat yang mengerikan ini. Kalau dipikir-pikir, ini pertama kalinya dia mendengar Cassie tertawa. Dulu di akademi, dia selalu murung dan suram. Setelah ledakan emosi yang tiba-tiba itu, ekspresi Cassie perlahan berubah menjadi sedih. Beberapa detik kemudian, dia bertanya, apa yang paling kamu rindukan dari rumah? Sunny mencoba memikirkan sesuatu, tetapi gagal. Dia bahkan tidak yakin apakah dia memiliki rumah di dunia nyata. Kamar kecil yang sebelumnya dia sewa hanyalah tempat berlindung sementara dari hujan. Adapun dunia nyata secara keseluruhan, hidupnya di sana juga tidak begitu menyenangkan. Akhirnya, dia berkata, aku tidak terlalu merindukan apapun. Cassie sangat terkejut. Benarkah? Apa kamu tidak merindukan keluargamu? Sunny tersenyum. Aku tidak punya keluarga. Yah, kurasa aku punya saudara perempuan di suatu tempat. Tapi kami sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Oh, gadis buta itu terdiam. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan. Aku paling merindukan keluargaku. Ada kerinduan dan kesedihan dalam suaranya. Sunny tidak tahu harus berkata apa, jadi dia tetap diam. Ibu dan ayah pasti sangat khawatir tentangku sekarang. Tidak, sebenarnya, mereka tidak akan khawatir. Mereka akan patah hati. Mereka pasti berpikir bahwa aku sudah mati. Sunny meliriknya dan menghela napas.
Sepertinya kamu sangat peduli pada mereka. Casey menoleh padanya dengan bingung. Tentu saja, bukankah itu normal? Sunny menatap langit kelabu. Anginnya berbau hujan. Setelah beberapa saat, dia berkata, aku tidak tahu. Di malam hari, Nevis menyuruh Sunny melakukan 1000 pukulan lagi. Setelah itu, mereka memakan potongan terakhir daging bangkai kering dan bergiliran tidur, agar salah satu dari mereka selalu bisa mengawasi Casey. Untungnya, tidak terjadi apapun sepanjang malam. Ketika pagi tiba dan laut yang gelap surut, mereka bersiap untuk meninggalkan patung raksasa itu. Nevi adalah orang pertama yang turun. Sebelum itu, dia ingin menyampaikan beberapa patah kata. Hari ini akan berbeda dari sebelumnya. Akan ada lebih banyak pemulung yang berkeliaran di labirin. Kita mungkin tidak bisa membuat jebakan atau menghindari pertempuran dengan beberapa dari mereka sekaligus. Dia menatap Sunny. Jika terjadi sesuatu, tugas kalian adalah membawa Casey pergi. Kita bisa mundur dengan menggunakan lorong-lorong yang terlalu sempit untuk para pemulung. Jika kita terpisah, lanjutkan ke titik tertinggi sendiri. Jangan menungguku. Kalian mengerti. Dengan ekspresi muram, dia mengangguk padanya. Nevis membalas anggukan itu. Bagus. Waktu sangat penting, jadi ayo kita pergi. Dengan itu, dia mulai turun. Setelah Nevis mencapai titik sekitar 20 meter di bawah mereka, dia menemukan pijakan dan menunggu. Menggunakan tali emas, Sunny menurunkan Casey. Sama seperti saat mendaki, mereka bergantian membantu gadis buta itu. Untungnya, menuruni patung itu jauh lebih mudah. Tak lama kemudian, mereka sampai di tanah. Memasuki labirin, ketiganya bergerak maju dengan tergesa-gesa. Bayangan itu berada di depan mereka, mengintai monster dan jalur yang optimal. Meskipun demikian, kemajuan mereka lambat dan kacau. Mereka harus terus-menerus mengubah arah untuk menghindari kelompok pemulung, seringkali berakhir di jalan buntu atau semakin menjauh dari tujuan mereka. Sunny, yang berperan sebagai pengintai dan navigator, merasa otaknya perlahan mulai mendidih. Namun, pada suatu titik, mereka pasti akan berada dalam situasi di mana perkelahian tak terhindarkan. Ada sekelompok besar pemulung di belakang mereka, dan dua di antara mereka menghalangi jalan di depan. Kedua kelompok itu belum menyadari keberadaan para penidur, namun, karena tidak ada jalan lain untuk dilewati, itu hanya masalah waktu. Nevi mempertimbangkan pilihan mereka selama beberapa detik. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksetujuan. Akhirnya, dia berkata, jika hanya ada dua, kita bisa mengambilnya. Sunny menatapnya dengan keraguan di matanya. Tapi tidak ada waktu untuk menyiapkan penyergapan. Dia tidak yakin bagaimana mereka bisa melawan dua pemulung sekaligus. Meskipun Nevis adalah guru yang hebat, dia hanya berlatih pedang selama sehari. Menghadapi pemulung sendirian sangat berisiko. Changing Star mengangkat bahu. Hampir sama. Aku akan menyerang duluan. Kau ikuti di belakang dalam bayang-bayang dan habisi satu begitu mereka berbalik. Kemudian, kita bunuh yang kedua bersama-sama. Seluruh rencana itu didasarkan pada asumsi bahwa Nevis dapat bertahan hidup di bawah serangan dua pemulung, yang keduanya menyerangnya secara bersamaan. Sunny sangat terkesan dengan kehebatannya, tetapi dia tidak yakin itu mungkin. Ada kemungkinan besar Nevis akan mati. Dia masih ingat bahwa wanita itu tidak hadir dalam penglihatan pertama Casey. Tapi apalagi yang bisa mereka lakukan? Agak terguncang, Sunny menggertakkan giginya. Baiklah, setelah jeda singkat, Nevis memanggil pedangnya. Lalu, dia melangkah maju. Pengalaman C46. Setelah menemukan tempat persembunyian yang bagus untuk Casey, Sunny dan Nevis melanjutkan perjalanan untuk menghadapi para pemulung. Tak lama kemudian, mereka melihat dua siluet besar di kejauhan. Dengan bibir terkatup rapat, Nevis melemparkan sesuatu ke belakang bahunya. Mengikuti. Lalu, seperti seorang pelari yang bersiap untuk lomba, dia berlutut, menarik napas dalam-dalam, dan menerjang ke depan. Brengsek. Sunny menyelam ke dalam bayangan gelap yang dihasilkan oleh dinding labirin dan mengikuti, berlari secepat yang dia bisa. Namun, jarak antara mereka terus bertambah. Tiba-tiba, dia teringat berjalan di belakang Nevis saat mereka menyeberangi jembatan menuju akademi. Apakah sudah takdirnya untuk selalu mengikuti di belakangnya? Kecepatan lari Changing Star sangat luar biasa cepat. Dia praktis terbang di udara, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Salah satu lengannya terentang ke belakang, memegang pedang dengan ujungnya mengarah ke tanah. Lengan yang lain menebas udara dengan setiap langkahnya. Kedua pemulung itu membutuhkan beberapa detik untuk menyadari apa yang sedang terjadi setelah melihatnya. Saat itu, dia hampir berada di dekat mereka. Dengan kegilaan yang membara di mata mereka dan air liur kental menetes dari rahang mereka, monster-monster itu menjerit dan menyerbu ke depan. Nevis tidak memperlambat langkahnya, seolah berencana menabrak mereka dengan tubuhnya. Jantung Sunny berdebar kencang, 4 capit mengerikan melesat di udara.
Pada saat terakhir, Nevis jatuh ke belakang, terlentang di sisinya. Gaya inersia membawanya ke depan saat ia meluncur di lumpur, melewati para pemulung. Kemudian, ia memutar tubuhnya dan menghentikan dirinya dengan menancapkan pedang ke tanah. Jika sedikit lebih lambat, dia pasti sudah tertusuk oleh salah satu kaki hewan pemakan bangkai itu. Gila, dia gila. Saat Changing Star kembali berdiri, salah satu pemulung sudah berbalik. Namun, Sunny tidak bisa melihat apa yang terjadi karena pandangannya terhalang oleh makhluk-makhluk bercangkang besar itu. Dia hanya mendengar suara Kitin yang berbenturan dengan baja. Lagi pula, tidak ada waktu untuk mengkhawatirkan hal itu, karena dia juga punya masalah sendiri yang harus diselesaikan. Akibat manuver gila yang dilakukan Nevis, pemulung kedua sedikit tertinggal di belakang yang pertama. Ia hampir berbalik ketika Sunny akhirnya cukup dekat untuk melancarkan serangan. Sambil mengumpat dalam hati, dia berlari menaiki tonjolan sempit di dinding karang dan melompat, bertujuan untuk menusuk titik lemah di punggung pemulung itu dari atas. Bayangannya sudah melilit pedang Azure. Namun pada saat terakhir, si pemulung tiba-tiba bergerak, sedikit memutar tubuhnya ke kanan. Bila pedang itu meleset dari bagian cekung tempat lempengan pelindung terhubung dan malah mengenai salah satu lempengan tepat di tengahnya, meluncur tanpa daya di atas Kitin adamantium. Omong kosong, alih-alih membunuh makhluk itu dengan satu pukulan telak, Sunny malah tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Lebih buruk lagi, dia mendarat tepat di atas pemulung itu, hampir memeluknya dari belakang. Di saat berikutnya, pemulung itu menggoyangkan cangkangnya, melemparkan manusia yang menyebalkan itu hingga terjatuh. Sunny terbang menyamping dan menabrak dinding labirin, napasnya terasa terhenti. Tercekik dan kehilangan orientasi, ia jatuh dengan tidak anggun ke dalam lumpur. Tidak bagus. Secara naluriah, Sunny berguling ke samping. Sesuatu melesat melewatinya dan menabrak dinding, menyebabkan pecahan karang merah beterbangan di udara. Kemudian, dia terangkat ke udara dan terlempar ke belakang. Namun pada saat itu, ia sudah tersadar. Dengan memutar tubuhnya, Sunny berhasil mendarat dengan kedua kakinya dan mundur beberapa langkah tanpa terjatuh. Detik berikutnya, pedangnya sudah berada di depannya, dipegang dengan kedua tangan persis seperti yang diajarkan Nevis kepadanya. Hewan pemakan bangkai itu sudah menyerbu ke arahnya dengan api yang mengancam menyala di matanya. Pengulangan, pengalaman, bayangan itu mengalir dari pedang Azure ke tangannya, lalu menyebar ke lengan, bahu, dan akhirnya menutupi seluruh tubuhnya. Sunny seketika merasa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih tangguh. Namun, apakah itu cukup? Tidak, untuk bertahan hidup, dia pasti juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Satu capit menyerangnya dari kanan, yang lainnya dari kiri. Tidak ada waktu untuk mundur atau menghindar ke samping. Jadi, Sunny melakukan sesuatu yang membuat setiap insting dalam tubuhnya menjerit protes. Dia melompat ke depan, memperpendek jarak dengan monster yang menyerang. Capit-capit itu berbenturan dengan bunyi retakan keras di belakang punggungnya. Entah itu naluri atau bukan, itu adalah satu-satunya langkah logis. Lagi pula, jangkauan serangan pedangnya jauh lebih pendek daripada jangkauan si pemulung. Dia hanya bisa melawan balik dengan mendekat. Sebelum makhluk itu sempat bereaksi, Sunny melakukan apa yang telah dia lakukan ribuan kali sebelumnya. Otot-ototnya bergerak bahkan sebelum pikirannya memberi perintah. Dengan satu gerakan luwes, ia mengangkat pedang di atas kepalanya dan menebas ke bawah, mendorong dengan satu tangan sambil menarik dengan tangan lainnya. Seluruh tubuhnya bergerak serempak untuk memberikan pukulan yang dahsyat. Pedang Azure berdesis saat menebas udara. Kemudian, pedang itu mengenai persendian salah satu kaki depan si pemulung dan membelahnya hingga putus sepenuhnya. Darah biru berhamburan kemana-mana. Sunny hanya punya waktu kurang dari 1 detik untuk merasa takjub. Aku benar-benar melakukannya, namun, tidak ada waktu untuk lengah. Karena kehilangan kaki depannya, hewan pemakan bangkai itu kehilangan keseimbangan sesaat, terhuyung ke depan dan jatuh. Namun, ia masih memiliki 7 kaki lainnya. Ini tidak akan berlangsung lama. Secara kebetulan, tepat pada saat itu, kaki depannya yang lain tergelincir di lumpur, sehingga monster itu semakin terperosok ke bawah. Sunny tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Melangkah maju, dia mengacungkan pedang Azure ke atas, menusukkannya ke mulut pemulung itu. Rahang yang terputus jatuh ke tanah saat monster itu menusuk dirinya sendiri dengan pedang tersebut karena berat badannya. Tubuh besar makhluk mimpi buruk itu berkedut sebelum akhirnya terdiam. Hewan itu sudah mati. Sunny perlahan menghembuskan napas, baru sekarang merasakan sakit di dadanya dan di bagian belakang kepalanya. Dia dengan hati-hati menyentuhnya dan meringis. Tangannya kembali basah oleh darah. Setidaknya aku masih hidup. Kau telah membunuh seekor binatang buas yang telah bangkit, Carapace Scavenger. Bayanganmu semakin kuat. Anda memiliki. Tanpa sempat mendengarkan mantra, Sunny menarik pedang untuk melepaskannya dari kepala monster itu dan bergegas membantu Nevis.
Namun, semuanya sudah terlambat. Pemulung lainnya tergeletak di lumpur, jelas sudah mati. Anggota tubuhnya masih berkedut, menunjukkan bahwa pukulan fatal itu baru saja dilancarkan beberapa saat yang lalu. Tampaknya Nevis berhasil memutus tulang punggungnya dengan menusuk titik lemah di pangkal tubuh binatang itu dengan pedang panjangnya. Dia tidak bisa melihat gadis berambut perak di balik bangkai besar itu. Saat Suni mendekatinya, dia mendengar suara napas yang tersengal-sengal dan berat. Kemudian sebuah suara gemetar terdengar dari belakang si pemulung. Jangan mendekat. Dalam keheningan mencekam pasca pertempuran, suara Changing Star terdengar aneh dan lirih. Suni tiba-tiba merasa seolah-olah jantungnya diremas. Menguatkan diri, dia melangkah maju lagi. Nevis berdiri di depan pemulung yang sudah mati itu, mencoba mengatur napas setelah pertarungan sengit. Ada luka berdarah di bahunya. Namun, tampaknya tidak mengancam nyawa. Namun, perhatian Suni seketika tertuju pada hal lain. Tampaknya, di suatu titik selama perkelahian itu, atasan rumput laut buatan gadis jangkung itu terlepas, membuatnya telanjang di bagian atas pinggang. Dia menutupi dadanya dengan satu lengan. Di belakang lengan itu, terjepit, tampak kekenyalan dan penuhnya. Suni tersentak seolah-olah seseorang telah menyengatnya dan buru-buru berbalik. Wajahnya memerah. Tanpa berpikir panjang, dia bahkan membuat bayangannya memalingkan muka. Keheningan yang canggung pun menyusul. Setelah beberapa saat, Suni memaksakan diri untuk berbicara. Apakah kamu baik-baik saja? Nevi lambat menjawab, ya, bagus. Bagus. Aku akan pergi menjemput Cassie kalau begitu. Petik 2 titik. Baiklah, merasa seolah-olah sepasukan monster mengejarnya, dia berjalan maju dengan kaki kaku, lalu mempercepat langkahnya, hampir tidak mampu menahan diri untuk tidak berlari. Ini salahnya. Seharusnya dia mengkomunikasikan semuanya dengan lebih jelas. Berusaha menghilangkan bayangan mengerikan itu dari benaknya, Suni bergegas ke tempat Cassie menunggu mereka. Saat mereka kembali, Nevis sudah memperbaiki bajunya dan memakainya seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Suni merasa tatapan yang diberikan Nevis kepadanya agak aneh. Lupakan, setelah memeriksa luka di kepalanya, Changing Star berkata, ini hanya pendarahan kecil, tidak serius. Tapi beritahu saya jika Anda merasa pusing dan mual atau sakit kepala hebat. Karena Suni tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut, dia memilih untuk diam. Nevi menunduk melihat pakaiannya dan menghela napas. Ingatan, dia membuka mulutnya untuk mengatakan, tidak, tetapi kemudian terdiam. Kalau dipikir-pikir, saat dia membunuh pemulung itu, mantra memang mengatakan sesuatu yang lain setelah memberitahunya tentang pecahan bayangan yang diserap. Saat itu, dia terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Biar saya periksa. Dia memanggil rune dan dengan cepat menemukan gugusan rune yang mewakili kenangannya. Kenangan, lonceng perak kain kafan dalam pedang biru. Tidak ada yang baru. Lalu, mantra itu sebenarnya berbicara tentang apa? Tiba-tiba, dia melihat serangkaian rune baru di gugusan rune di sebelahnya. Matanya membelalak. Gema, pemulung, cangkang, C47 Eko. Ini Eko. Suni tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ekus adalah jenis hadiah yang sangat langka yang dapat diterima oleh awak Kenet setelah membunuh Nightmare Creatures. Peluang untuk mendapatkannya sangat rendah. Di dunia nyata, sebuah Eko dapat dijual dengan harga yang tak terbayangkan. Itu karena Eko jauh lebih berharga daripada memoris. Tanpa menunda lebih lama lagi, ia menyelam ke laut jiwanya. Di sana, sangat sedikit yang berubah, matahari hitam yang kesepian masih menggantung di atas perairan yang tenang dan sunyi. Matahari itu dikelilingi oleh bola-bola cahaya yang mewakili kenangannya. Kali ini, ada 3 bola cahaya. Seperti sebelumnya, Suni tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu diam-diam bergerak di luar jangkauan pandangannya. Namun, kali ini, dia tidak memperhatikannya. Dia ingin melihat ekornya. Itu juga diwakili oleh sebuah bola cahaya. Namun, bola ini jauh lebih besar dan melayang lebih jauh dari inti bayangan. Dengan sebuah pikiran, dia memerintahkannya untuk turun. Bola itu perlahan melayang turun dan menyentuh air yang gelap. Saat Suni mendekat, berjalan di permukaan laut, cahayanya perlahan memudar, menampakkan monster yang ada di dalamnya. Seekor pemakan bangkai bertubuh besar dan mengancam berdiri dengan tenang di depannya. Tidak ada kegilaan di matanya, atau perasaan apapun, dalam hal ini. Lagi pula, ia sebenarnya tidak hidup. Ia hanyalah gema. Rune-rune berkilauan muncul di udara di sekitar pemulung itu. Eko, pemakan cangkang. Tipe Eko, binatang buas. Eko Core, terbangun. Atribut Eko, kuat berlapis baja. Deskripsi Eko, seorang prajurit terkutuk dari legiun yang jatuh. Sebelum Suni menyadarinya, senyum lebar muncul di wajahnya. Pemulung itu sekarang miliknya, ia dapat dipanggil dan digunakan untuk melawan musuh-musuhnya,
membawa kargo berat, atau melakukan tugas-tugas lainnya. Terlebih lagi, ia satu peringkat di atas tuannya, yang berarti ia jauh lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih menakutkan daripada yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpi dengan inti yang tidak aktif. Dengan Eko di sisi mereka, banyak hal akan menjadi lebih mudah. Mengikuti dorongan hati, Suni mengangkat tangan dan menyentuhkannya pada cangkang kitin hitam yang dingin. Dia hanya ingin menyentuh barang barunya itu. Namun, saat telapak tangannya menyentuh pemulung itu, sesuatu yang aneh terjadi. Jiwa laut tiba-tiba sedikit bergejolak, dan serangkaian rune baru muncul. Mengubah Eko menjadi bayangan, Suni tersentak dan menarik tangannya kembali. Apa-apaan ini? Dia belum pernah mendengar apapun tentang mengubah Ekus menjadi sesuatu yang lain, apalagi Shadows. Lagi pula, dia juga belum pernah mendengar tentang Shadow Cores dan fragmennya. Sepertinya aspekku menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kukira. Suni menjilat bibirnya dan ragu-ragu. Kemudian, dengan hati-hati dia berkata, "Ya, namun, tidak terjadi apa-apa." Sesaat kemudian, rune tersebut berubah. Tidak cukup fragmen bayangan untuk melakukan transformasi. Jumlah fragmen bayangan yang dibutuhkan, 24/100. Dia mengerutkan kening, kecewa. Begitu, jadi ada kegunaan lain untuk fragmen-fragmen itu. Mereka bisa meningkatkan inti kekuatanku sendiri atau melakukan sesuatu yang aneh pada Ekus. Bagaimana aku bisa tahu kegunaan mana yang lebih bermanfaat tanpa mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh transformasi tersebut? Eko saja sudah cukup berguna. Suni merasa akan lebih bijaksana untuk berkonsentrasi pada penguatan dirinya sendiri, setidaknya untuk saat ini. Aku akan mencobanya nanti. Dengan itu, dia meninggalkan lautan jiwa. Karena ia sudah melamun cukup lama, Nevis menatapnya dengan pertanyaan yang terpendam di matanya. Suni tersenyum lebar. Saya punya Eko. Pupil matanya sedikit melebar. Cassie, di sisi lain, lebih ekspresif. Sebuah Eko. Kamu beneran punya Eko? Ya. Karena kelompok monster yang lebih besar kini hanya beberapa menit lagi akan menyusul mereka, Suni tidak membuang waktu dan memanggil Scavenger. Makhluk besar itu langsung muncul di hadapannya, tampak seperti dijahit dari percikan cahaya kecil. Tak lama kemudian, cangkang hitamnya menjadi wujud fisik sepenuhnya. Mengikuti perintah Suni, ia sedikit bergeser dan mengangkat capitnya yang perkasa. Nevis mengamati Eko dengan ekspresi yang sulit dipahami. Kemudian, sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Bagus. Suni menatapnya sambil tersenyum. Kurasa kita bisa menugaskannya untuk membawa Cassie. Di luar pertempuran, ia akan sangat membantu kita. Mulut gadis buta itu ternganga. Menggendongku, seperti menunggangi. Dia terkekeh dan menepuk cangkang hewan pemakan bangkai itu. Benda ini bisa muat untuk gadis mungil sepertimu tanpa masalah sama sekali. Percayalah, aku sudah sering memanjat benda-benda ini beberapa hari terakhir. Sebenarnya cukup luas di atasnya. Terutama jika mereka tidak mencoba membunuhmu. Cassie ragu-ragu. Baiklah, oke. Jika menurutmu ini yang terbaik. Suni dan Nevis membantu gadis buta itu naik ke atas Eko. Kemudian, mereka menggunakan tali emas untuk membuat tali kekang darurat agar Cassie bisa berpegangan. Setelah dengan cepat mengambil pecahan jiwa dari para pemulung yang telah mati, para Sleepers bergegas meninggalkan lorong itu, nyaris menghindari pertempuran lain. Asteris. Dengan Cassie yang nyaman menunggangi hewan pemulung itu, kecepatan keseluruhan mereka meningkat drastis. Suni dan Nevis berlari kecil di depan, berharap dapat mengejar waktu yang hilang di paruh pertama hari itu dan mencapai titik tertinggi dengan waktu tersisa 1 atau 2 jam. Sesekali, mereka harus mengambil jalan memutar untuk menghindari pertempuran dengan kelompok monster bercangkang. Namun, dengan monster mereka sendiri di sisi mereka, suasana hati dan kondisi mental ketiga Sleeper jauh lebih baik. Untuk pertama kalinya sejak datang ke tempat ini, Suni merasa agak tenang. Tentu saja, ketenangan ini tidak berlangsung lama. Pada suatu saat, dia menyadari bahwa angin sedikit bertambah kencang. Hampir bersamaan, Cassie meminta mereka untuk berhenti. Nevis dan Suni menatapnya dengan kerutan dalam. Sepertinya mereka berdua memiliki firasat buruk. Apa itu? Gadis buta itu melepaskan kendali kuda. Apakah kamu mendengar sesuatu? Mereka saling pandang, lalu menggelengkan kepala. Tidak memangnya kenapa? Cassie mengerutkan kening. Bantu aku turun dari benda ini. Setelah mereka membantunya, dia berdiri tanpa bergerak sejenak, mendengarkan. Raut wajahnya semakin masam. Kemudian gadis buta itu dengan hati-hati berlutut dan menempelkan telinganya ke tanah. Apa yang kamu dengar? Cassie menjilat bibirnya. Itu suara gumaman. Tiba-tiba, setetes air jatuh di wajah Suni. Dia mengangkat kepalanya dan memandang ke langit. Di sana, awan badai gelap berkumpul dengan kecepatan yang tidak wajar. Tak lama lagi, awan-awan itu pasti akan menutupinya sepenuhnya.
termasuk matahari. Dan ketika itu terjadi, matanya membelalak. C48 badai. Kita harus bergerak, sekarang juga. Saat Nevis menoleh ke arahnya, Sunny meraih Casey dan membantunya berdiri. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, dan ada tatapan panik di matanya. Sekarang, bantu aku mengembalikannya ke atas pemulung. Gadis berambut perak itu mengangkat kepalanya dan memandang langit. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah muram. Tanpa berkata apa-apa, dia melakukan apa yang diminta pria itu. Casey tampak sedikit bingung. Dia meraih kendali kuda dan dengan tak berdaya menoleh ke temannya. Nev, apa yang terjadi? Changing Star meliriknya. Ketika akhirnya dia berbicara, suaranya terdengar berat. Badai akan datang. Sementara itu, Sunny mengirim bayangannya untuk memanjat pilar karang yang tinggi dan melihat ke depan, mencoba memahami seberapa jauh tebing yang mereka tuju. Dari kelihatannya, masih ada jarak yang cukup jauh untuk ditempuh. Namun, patung raksasa itu sudah jauh lebih jauh. Kembali ke sana sekarang sama saja dengan bunuh diri. Dia menoleh ke Nevis. Kita berjarak sekitar 3 atau 4 kilometer dari tebing. Apakah menurutmu kita bisa sampai? Dia mengerutkan kening. Jika kita mengambil rute paling langsung. Mungkin, Sunny ragu-ragu, lalu bertanya, bagaimana dengan monster-monster itu? Changing Star menatap ke depan dan menggertakkan giginya. Kita harus menerobosnya. Hanya itu, itulah rencananya. Saat ia dengan sia-sia mencoba menemukan trik licik untuk menyelamatkan mereka, Nevis menoleh dan meliriknya dengan bingung. Apa yang kau tunggu? Lari! Asteris. Saat mereka melesat ke depan, tetesan hujan deras mulai jatuh ke tanah. Angin kencang menderu di antara bebatuan karang, menerbangkan lumpur dan rumput laut. Dengan awan badai yang berkumpul di langit, sinar matahari meredup, dan senja yang dingin menyelimuti labirin. Sunny berlari sekuat tenaga, seolah-olah nyawanya bergantung padanya, karena memang demikian adanya. Dia memimpin kelompok kecil mereka, memilih jalan terpendek menuju tebing dengan bantuan bayangannya. Nevis selangkah di belakangnya, pemulung yang membawa Casey menginjak-injak lumpur dengan 8 kakinya di belakang. Tanpa perlu menghindari monster dan maut yang mengintai, mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa. Lorong-lorong samping dan dinding merah tua melintas di depan mereka dengan cepat. Tidak perlu menahan diri dan menghemat tenaga untuk jangka panjang, jika mereka terlambat 1 menit mencapai tebing, nyawa mereka akan berakhir. Mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Sunny siap menghadapi serangkaian pertempuran berdarah di sepanjang jalan, tetapi, yang mengejutkannya, penghuni labirin tidak terlalu merepotkan mereka. Para pemulung tampaknya sama paniknya dengan mereka. Hewan-hewan besar itu sibuk mencoba bersembunyi di dalam gundukan karang atau menggali terowongan di bawah tanah. Pada kesempatan langka ketika salah satu dari mereka menunjukkan agresi, tebasan pedang yang cepat atau bunyi cakaran mengancam dari capit sudah cukup untuk membuat monster itu berubah pikiran. Namun, secepat apapun mereka bergerak, badai itu bergerak lebih cepat. Hujan dengan cepat berubah menjadi hujan deras, setiap tetes menjadi aliran deras. Angin semakin kencang, menerpa tubuh mereka dengan kekuatan yang cukup untuk membuat mereka tersandung. Cahaya semakin redup, mengurangi jarak pandang hingga hampir nol. Akhirnya, kilat yang menyilaukan menerobos kegelapan, diikuti hampir seketika oleh suara guntur yang memekakkan telinga. Sesaat kemudian, tanah di bawah kaki Sunny bergetar, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia berguling-guling di lumpur dan mencoba berdiri, tetapi terpeleset dan jatuh lagi. Seseorang meraih bahunya dan membantunya berdiri. Dalam kegelapan badai, Sunny melihat wajah Changing Star. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Jangan berhenti, lari!" Dia hampir tidak bisa mendengarnya karena deru angin dan hujan yang deras. Saat Sunny mulai bergerak, air asin yang gelap itu sudah setinggi betisnya. Dia menggertakkan giginya. Laut kembali. Dia tidak bisa menentukan dari mana air itu berasal, tetapi setiap menitnya, air semakin naik. Tak lama kemudian, air mencapai lututnya, lalu setinggi pinggangnya, sehingga berlari hampir tidak mungkin. Kecepatan kelompok itu melambat secara signifikan. Saat itulah, dalam kilatan petir yang tiba-tiba, mereka melihat gumpalan batu gelap di depan mereka. Mereka telah sampai di tebing. Hampir bersamaan, suara gemuruh mengerikan datang dari kedalaman labirin. Menoleh ke belakang, Sunny melihat arus deras air hitam yang menghancurkan menerobos hutan merah tua. Agak jauh di sana, seekor pemakan bangkai yang terlambat terseret arus dan terlempar ke dinding karang. Cangkang makhluk perkasa yang tak bisa dihancurkan itu retak dan pecah seperti telur busuk. Sialan, dia menoleh ke Nevis. Waktu habis. Mulai mendaki. Dia menangkap lengannya. Abaikan gema Anda. Sunny tidak tahu apakah pemulung itu bisa memanjat tebing. Lagi pula, Casey tidak akan mampu bertahan jika itu terjadi.
Dia membantu gadis buta itu turun dan kemudian mengirim monster itu kembali ke Laut Jiwa. Nevis merendahkan tubuhnya agar Cassie bisa naik ke punggungnya, lalu mengikat mereka berdua dengan tali emas. Tanpa membuang waktu, ia mengertakkan giginya dan melangkah maju untuk meraih bebatuan basah di dinding tebing. Mereka mulai mendaki, bergegas untuk mencapai ketinggian maksimal sebelum arus hitam itu menghantam. Beberapa saat kemudian, Sunny berteriak, "Penjepit!" Sesaat kemudian, dinding air gelap menghantam bebatuan hanya beberapa meter di bawah kaki mereka. Saat Sunny berpegangan erat, seluruh tebing bergetar. Beberapa bongkahan batu jatuh dari suatu tempat di atas, nyaris tidak mengenai kepalanya. Entah bagaimana, ketiganya masih hidup. Namun, semuanya masih jauh dari selesai. Air hitam itu masih terus naik, kini dengan kecepatan yang menakutkan, mengancam akan menelan mereka kapan saja. Mereka harus terus mendaki, dan mereka harus lebih cepat daripada gelombang laut yang mengamuk. Sunny mengumpat sambil mencari pegangan berikutnya untuk berpegangan. Untuk bertahan hidup, dia harus memanjat tebing dengan kecepatan gila. Namun, memanjat bebatuan basah dengan tergesa-gesa adalah resep bencana, satu kesalahan kecil saja, dan dia akan jatuh terjepit tebing, tenggelam, atau dimakan oleh monster raksasa. Hujan deras dan angin topan memperburuk keadaan. Namun, tidak ada pilihan lain. Ia terus memanjat dengan panik, menggoreskan kulitnya pada bebatuan tajam. Setiap otot di tubuhnya terasa sangat sakit. Jika bukan karena bayangan yang membungkus erat tubuhnya, Sunny pasti sudah lama mati. Tetapi bahkan dengan bantuan bayangan itu, air gelap yang bergelombang semakin mendekat. Sialan, sialan semuanya. Seberapa keras pun Sunny berusaha, dia tidak bisa mengejar ketertinggalan. Tak lama kemudian, air sudah mencapai kakinya. Laut perlahan menelan kakinya, lalu tubuhnya. Dia terus mendaki, kini berjuang melawan berat air dan kekuatan arus pasang yang berusaha menariknya menjauh dari tebing. Namun pada akhirnya, itu sia-sia. Saat air menutupi bahunya, ia merasakan jarinya terlepas dari bebatuan yang basah. Sunny mencoba berpegangan, tetapi arusnya terlalu kuat. Ia terdorong seperti mainan tanpa bobot, kehilangan pegangan. Tidak, titik. Di detik terakhir, seutas tali emas jatuh ke air di sampingnya. Dengan gemetar, Sunny meraihnya dan berpegangan sekuat tenaga. Tali itu menegang dan mengangkatnya keluar dari air. Kakinya menyentuh dinding tebing lagi. Tanpa membuang waktu, ia melanjutkan pendakian dengan bantuan tali. Akhirnya, sebuah tangan kuat meraihnya dari atas dan menyeret tubuhnya ke tepi tebing. Sunny jatuh ke tanah, kesulitan bernapas. Setelah beberapa saat, dia menatap Nevis, yang terbaring dalam posisi serupa di sebelah kanannya, sama-sama kelelahan. Dia masih menggenggam tali emas di tangannya. Cassie duduk beberapa langkah dari mereka. Dia ingin tertawa, tetapi tidak punya kekuatan untuk itu. Mereka, selamat. Unsur alam C49. Selama beberapa menit, Sunny hanya berbaring di tanah, membiarkan hujan menerpa wajahnya. Dari waktu ke waktu, kilat menyambar langit, menenggelamkan segala sesuatu dalam cahaya yang menyilaukan. Selain itu, hampir semuanya gelap gulita. Jika bukan karena atributnya, dia akan kesulitan membedakan bentuk Nevis dan Cassie, yang sedang beristirahat di dekatnya. Namun, setelah beberapa waktu, perasaan gelisah mulai muncul di benaknya. Ada sesuatu yang tidak beres. Sunny mengerutkan kening, mencoba memahami dari mana perasaan itu berasal. Akhirnya, ia menyadari bahwa itu adalah bayangannya. Bayangan itu mencoba menarik perhatiannya pada sesuatu. "Kumohon, biarkan aku beristirahat. Aku hanya ingin beristirahat." Dia terlalu lelah untuk melakukan apapun. Baik tubuh maupun pikirannya kelelahan. Namun, bayangan itu sangat gigih. Bayangan itu tetap teguh. Pada akhirnya, Sunny mengerang dan berguling tengkurap, lalu perlahan berdiri. Nevis menoleh dan menatapnya. "Apa itu?" Dia meringis. "Aku belum tahu. Ada sesuatu yang terasa tidak beres." Cassie menggigil dan mendekati Nev. Mengikuti peringatan bayangannya, Sunny melihat sekeliling, mencoba menemukan tanda-tanda bahaya di sekitar mereka. Bahkan dengan penglihatannya yang terbatas, dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Bagian atas tebing berada jauh di atas laut yang bergelombang, membentuk sebuah pulau kecil. Permukaannya kasar dan tidak rata, dengan beberapa punggung bukit yang menonjol menghalangi pandangan. Terdapat ruang yang luas antara kelompok mereka dan punggung bukit terdekat. Ruang itu dipenuhi, tampaknya secara acak, dengan tumpukan tanah dan batu-batu besar. Nevis bangkit dan memanggil pedangnya. "Apakah kamu melihat sesuatu?" Sunny mengerutkan kening. "Tidak terlalu." Pada saat itu, kilat lain menyambar, sesaat menerangi pulau kecil itu. Matanya membelalak. Batu-batu besar yang mengelilingi mereka itu sangat besar dan berbentuk tidak beraturan. Warnanya hitam dan tidak bergerak, itulah sebabnya Sunny awalnya tidak mengenali benda-benda itu. Di sekeliling mereka,
para pemulung berbaring diam di tanah. Suni membeku, tiba-tiba diliputi rasa takut. Bulu kuduknya merinding. 1, 2, 3, ia kehilangan hitungan karena panik dan menggertakkan giginya. 7, tidak, 8. Tampaknya ketiga manusia itu bukanlah satu-satunya yang berpikir untuk berlindung dari laut gelap di tebing-tebing ini. Dia gemetar, tebing-tebing ini adalah jebakan maut. Menyadari sesuatu di wajahnya, Nevi menegang. Cerah, dia perlahan menoleh ke arahnya dan berbisik. Jangan bicara, jangan bergerak, tetaplah di tempatmu. Dia mengikuti instruksi pria itu tanpa menanyakan alasannya. Namun, sebuah pertanyaan terpampang di wajahnya tanpa terdengar. Casey melakukan hal yang sama. Suni memejamkan mata dan menarik napas, mencoba menenangkan pikirannya yang panik. Tidak ada situasi tanpa harapan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Dia hanya perlu memikirkan satu solusi. Para pemulung belum menyerang. Mungkin mereka sedang tidur atau dengan sabar menunggu badai reda, berusaha untuk tidak bergerak karena takut menarik perhatian monster yang lebih menakutkan. Mungkin mereka prosto tidak memperhatikan manusia. Lagi pula, tidak diketahui seberapa baik makhluk-makhluk ini dapat melihat. Apakah mereka mampu melihat dalam gelap? Mungkin tidak, atau setidaknya tidak sebaik dia. Masih ada harapan. Suni membuka matanya dan melihat pulau kecil itu lagi. Namun kali ini, perspektifnya berbeda. Dia melihat kegelapan yang pekat, deru badai yang menenggelamkan sebagian besar suara, dan jarak yang jauh antara si pemulung. Ini adalah wilayahnya. Tempat ini sangat cocok untuk bayangan pembunuh. Bukankah dia bermimpi menjadi pembunuh senyap? Nah, inilah kesempatannya. Dia hanya perlu mengeksekusi setiap langkah dengan sempurna, merangkak dalam kegelapan, menyerang tanpa membuat musuh waspada, membunuh masing-masing dari mereka dengan satu pukulan tepat. Bilas dan ulangi. Dia sudah mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, yang tersisa hanyalah mempraktikkan pengetahuan itu. Dan bahkan jika dia melakukan kesalahan, ada cara lain yang bisa diandalkan. Eko dan Nevis dapat melakukan bagian mereka jika dia sampai berada dalam bahaya. Ya, itu bisa berhasil. Pasti bisa. Suni menatap Changing Star dan Casey. Aku akan mengurus ini. Sebelum mereka sempat bereaksi, dia seolah menghilang ke dalam bayangan. Di bawah kegelapan malam, Suni menyelinap maju. Langkahnya lembut dan terukur, napasnya terkendali. Dia dengan cepat menentukan urutan serangan yang optimal untuk meminimalkan kemungkinan ditemukan dan melanjutkan ke target pertama, seekor pemakan bangkai bertubuh besar yang berada paling jauh dari kelompoknya. Bersembunyi di balik bayangan, Suni tiba-tiba merasa tenang dan fokus. Dia merasa seolah-olah akhirnya berada di elemen alaminya. Saat siluet pemulung itu mendekat, ia memperlambat langkahnya dan mengitari targetnya. Monster itu tidak bergerak, tidak menyadari ancaman yang semakin mendekat setiap detiknya. Suni menahan napas dan bersiap menyerang. Dia hanya punya satu kesempatan. Lakukan dengan benar. Dengan pikiran itu, dia diam-diam menerjang ke depan. Satu langkah, dua. Suni melompat dan dengan mudah mendarat di cangkang monster itu. Pedang Azure sudah ada di tangannya, bajanya berwarna gelap. Sesaat kemudian, pedang itu menusuk titik lemah di punggung si pemulung, menembus kitin dan menghancurkan otaknya. Suara retakan cangkang yang pecah dengan cepat tersapu oleh hujan. Selesai sudah. Suni merasakan secercah kemenangan muncul di hatinya dan segera menekan perasaan itu. Ini bukan waktu yang tepat untuk merayakan, 7 target masih menunggunya dalam kegelapan. Dia mengambil pedangnya dan melompat turun dari mayat pemulung itu. Lalu, Suni mengerutkan kening. Mengapa mantra itu tidak bersuara? Hal itu tidak mengumumkan pembunuhan yang dilakukannya, maupun penyerapan pecahan bayangan tersebut. Merasa merinding, Suni berbalik dan menatap hewan pemakan bangkai itu. Awalnya, dia takut binatang itu masih hidup, tapi ternyata tidak. Hewan itu sudah mati total. Namun, setelah diperiksa lebih teliti, Suni menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Dan ketika dia melakukannya, wajahnya memucat. Jebakan maut C50. Pemulung itu sudah mati. Namun, bukan pedang Suni yang membunuhnya. Saat mengitari target, dia fokus untuk tetap tidak terlihat dan tidak membuat musuh menyadari kehadirannya sebelum mencapai posisi optimal untuk menyerang. Setelah itu, dia hanya melihat punggung monster itu. Itulah mengapa dia tidak menyadari luka mengerikan yang membentang dari bagian atas tubuh makhluk itu hingga ke kakinya yang bersegmen, yang tertutup oleh hujan. Cangkang yang tak bisa ditembus itu terbelah seperti kaleng timah. Daging dan organ-organ pemakan bangkai yang hancur dapat dengan mudah terlihat melalui celah besar itu, darah biru mengalir deras. Darah itu mengalir ke bawah hanya untuk kemudian tersapu oleh badai. Suni menelan ludah. Dia mungkin merasa canggung melakukan penyergapan sempurna pada monster yang sudah lama mati jika bukan karena takut pada apapun yang telah membunuhnya sejak awal. Sambil melihat sekeliling,
dia ragu-ragu dan memanggil kembali pedang Azure, lalu membungkus dirinya dalam bayangan. Pulau kecil itu sunyi kecuali deru angin. Hujan masih turun, membentuk selubung konstan yang menyembunyikan semua detail dan objek yang jauh. Kilat yang jarang terjadi kadang-kadang membanjiri dunia yang suram ini dengan warna putih yang mencolok. Kemudian, guntur akan datang, membuat langit bergetar. Dengan rasa takut yang menusuk tulang, Sunny dengan hati-hati bergerak ke arah pemakan bangkai berikutnya. Dari kejauhan ia bisa memastikan bahwa makhluk itu juga sudah mati, tetapi ia harus mendekat untuk memastikan. Dan memang benar, makhluk itu hampir terbelah dua oleh penyerang yang tak dikenal. Isi perutnya yang basah tergeletak di tanah dalam tumpukan yang berantakan. Kegelapan sudah lama berhenti memberikan kenyamanan, melainkan berubah menjadi menakutkan dan mencekam. Sunny menggigil. Saat ia memeriksa kedelapan monster itu dan memastikan bahwa semuanya telah mati, ia merasa mual dan sangat ketakutan. Ketika Sunny pertama kali menyadari bahwa sosok-sosok hitam itu sebenarnya adalah pemakan bangkai, ia berpikir bahwa situasinya sudah seburuk mungkin. Sekarang, ia tidak yakin lagi. Bahkan, dia cukup yakin bahwa keadaan semakin memburuk. Berdiri di dekat pemulung terakhir, Sunny mengamati sekelilingnya dan berpikir untuk kembali ke Neve dan Cassie. Mungkin pembunuh yang menakutkan itu sudah meninggalkan pulau. Mereka bisa bersembunyi dan berharap yang terbaik. Setidaknya, dia tidak akan sendirian. Namun, ketidaktahuan tentang bahaya apa yang bersembunyi di kegelapan akan membuatnya gila jauh sebelum pagi tiba. Ditambah lagi, dengan atribut takdirnya, berharap yang terbaik adalah usaha yang sia-sia. Itulah sebabnya, meskipun tubuhnya dipenuhi keringat dingin, Sunny mengertakkan giginya dan perlahan berjalan menuju punggung bukit yang menghalangi pandangan ke bagian pulau lainnya. Setelah mendekat, ia mulai mendaki, berusaha setenang mungkin. Punggungan itu tidak terlalu tinggi, jadi dia bisa mendakinya tanpa banyak kesulitan. Tetap dekat dengan bebatuan, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah. Lalu, dia langsung ingin melepaskan pegangannya dan jatuh ke tanah. Tepat di bawahnya, hanya beberapa meter jauhnya, siluet gelap tampak jelas di antara bebatuan. Ukurannya jauh lebih besar daripada para pemakan bangkai, dengan duri-duri bergerigi tumbuh dari cangkangnya yang tebal. Kitinnya berwarna hitam dan merah tua, seperti baju zirah kuno yang berlumuran darah segar. Alih-alih capit, dua sabit tulang yang mengerikan mencuat dari persendian lengannya. Masing-masing duri itu panjang dan cukup tajam untuk membelah hewan pemakan bangkai menjadi dua. Sunny membeku, takut bergerak. Ia bahkan berhenti bernapas. Jadi, dialah pembunuhnya. Itu adalah salah satu monster yang pernah mereka lihat mengambil pecahan jiwa transenden dari bangkai hiu raksasa, atau monster sejenis lainnya. Dia ingat bagaimana kedua makhluk itu menerobos gerombolan pemakan bangkai, membunuh atau membuang binatang apapun yang menghalangi jalan mereka. Membantai hanya 7 ekor dari mereka bukanlah masalah bagi makhluk yang begitu mematikan. Belum lagi menyingkirkan 3 sleeper. Dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara, Sunny perlahan-lahan menurunkan dirinya. Seluruh tubuhnya gemetar, menggerakkan lengan dan kakinya dengan sangat presisi. Ia mulai menuruni punggung bukit, berdoa agar tidak terdengar, dirasakan, atau diperhatikan dengan cara apapun. Untungnya, monster itu sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Sesampainya di tanah, Sunny mundur beberapa langkah, masih menghadap punggung bukit. Ia harus memaksa dirinya untuk berbalik. Merasa seolah punggungnya ditusuk jarum tak terlihat, pemuda itu diam-diam bergerak ke arah tempat ia meninggalkan teman-temannya. Beberapa menit kemudian, dia kembali kepada Nevis dan Cassie. Kedua gadis itu tegang dan gugup, menunggu kepulangannya dalam kegelapan. Sebelum keluar dari bayangan, Sunny memberitahu mereka bahwa dia sedang mendekat. "Ini aku." Nevis bergerak, sedikit menurunkan pedangnya. Wajahnya tampak sedikit muram. "Bagaimana situasinya?" katanya, berusaha menjaga suaranya tetap rendah. Sunny menghela napas perlahan, akhirnya merasa sedikit lebih aman. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar senang tidak sendirian di tempat terkutuk ini. Ada 8 hewan pemakan bangkai di sekitar kita. Tapi mereka semua sudah mati. Pembunuhnya adalah salah satu monster besar yang kita lihat, makhluk dengan pola merah tua di cangkangnya dan sabit sebagai pengganti capit. Ia bersembunyi dari badai di bawah punggung bukit batu tidak jauh dari sini. Kilat menyambar, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Setelahnya, tampak seolah-olah 2 percikan api putih menyala di mata Changing Star. Tak lama kemudian, pantulan itu menghilang, meninggalkan mata Changing Star kembali abu-abu dan sulit dipahami. Dia memiringkan kepalanya dan berbisik, seolah berbicara pada dirinya sendiri. "Monster yang telah bangkit." Sunny menjilat bibirnya. "Ya, jadi, apa yang harus kita lakukan?" Nevis berpikir sejenak, sambil bersandar pada pedangnya. Kemudian, dia menatapnya dan berkata, "Bunuh saja." Sunny menatapnya,
kehilangan kata-kata. Akhirnya, ia mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan hal pertama yang terlintas di benaknya. Apakah kamu gila? Gagasan untuk melawan makhluk itu sungguh menggelikan, bahkan bisa dibilang gila. Menyadari bahwa kata-katanya mungkin terdengar agak kasar, dia berdeham dan menambahkan. Maksudku, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Bagaimana kita akan membunuh monster itu? Nevis menarik napas perlahan. Ini bukan soal memikirkan segala sesuatunya secara matang. Kita memang tidak punya pilihan. Dia melirik Casey, yang mendengarkan mereka dengan wajah pucat, dan menjelaskan. Kita tidak bisa meninggalkan tebing sebelum pagi, dan monster itu pun tidak bisa. Namun, begitu matahari terbit, ia akan dengan mudah melihat kita dan menyerang. Saat itu, satu-satunya keuntungan kita, unsur kejutan, akan hilang. Jika kita tetap harus melawannya, lebih baik kita yang memulai pertarungan. Changing Star melihat sekeliling dan menambahkan. Belum sepenuhnya gelap, meskipun samar-samar, aku masih bisa melihat. Begitu malam tiba, keadaannya akan berubah. Jadi kita harus menyerangnya terlebih dahulu, dan melakukannya secepat mungkin. Sunny menggelengkan kepalanya. Ini masih belum menjelaskan bagaimana kita akan membunuhnya. Makhluk itu baru saja menghabisi 8 pemulung seolah-olah itu bukan apa-apa. Kita bukan lawannya, kita bahkan tidak tahu kelemahannya. Nevis mengerutkan kening. Setelah jeda singkat, dia berkata, itu hanyalah monster yang telah bangkit. Sunny tak kuasa menahan diri untuk menatapnya dengan tak percaya. Apa maksudmu? Hanya monster yang terbangun. Apa kau lupa bahwa kita bertiga hanyalah manusia tidur? Manusia yang tertidur seharusnya tidak mampu menghadapi binatang buas yang terbangun, apalagi monster. Fakta bahwa kita dapat membunuh para pemulung dengan andal saja sudah tidak normal. Dia menatapnya kembali, tanpa terganggu, dan hanya menjawab. Tapi kami tidak normal. Sunny berdiri di sana dengan mulut terbuka lebar, tidak tahu harus berkata apa. Nevis menghela napas. Kau dan aku sama-sama bukan pengembara biasa. Bukan begitu, jangan coba menyangkalnya. Orang biasa tidak akan bisa bertahan hidup di tempat ini. Dia mengerutkan kening, tidak senang dengan cara berpikirnya. Sementara itu, Changing Star melanjutkan. Kau, aku, ditambah makhluk buas yang telah bangkit sebagai ekomu, ditambah keuntungan dari serangan mendadak. Aku tidak mengatakan bahwa ini akan mudah. Kita mungkin mati, tapi ada kemungkinan besar kita tidak akan mati. Dia menunduk, menatap bilah pedangnya yang berkilauan, dan menambahkan setelah beberapa detik. Bagaimanapun juga, seperti yang sudah saya katakan, kita tidak punya pilihan. Sunny menggertakkan giginya, mencoba mencari jawaban yang logis. Namun, alasannya tampak tak terbantahkan. Dia hanya memiliki firasat buruk tentang melawan monster itu. Dalam keheningan yang menyusul, Casey, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Kamu melupakan keunggulan utama yang kita miliki atas hal itu. Keduanya menatapnya dengan terkejut. Gadis buta itu menoleh ke arah mereka dan sedikit mengangkat kepalanya. Kita cerdas, dan monster itu tidak. Kata-katanya bergema dalam kegelapan. Sunny menghela napas. Sepertinya pertarungan dengan monster sabit tulang tak terhindarkan. Asteris. Beberapa saat kemudian, dia berdiri dalam kegelapan, menatap makhluk mengerikan di depannya. Ekspresinya muram dan sedih. Sambil menggenggam erat pedang Azure, Sunny perlahan menarik napas. Perasaan tidak enak yang dia rasakan sebelumnya masih ada, bahkan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak suka ini. Sambil berpikir demikian, dia menghela napas dan mengangkat tangannya. Hidup ini bukan untuk yang lemah. Setiap bayangan adalah pertarungan. Dan aku tidak akan pernah menyerah.